Aidin dan aidat. Wahyu pertama yang menjadi landasan masyarakat Islam dan bekal utama pemimpin Islam itu telah membuka cakrawala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai calon pemimpin, penebar rahmat dan penegak adab mulia yang mesti menjadi rujukan ketika sebuah negeri merindukan kehidupan thayyibah mutmainnah, indah dalam kesantausaan. Baru 5 ayat dalam wahyu yang perdana ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ketagihan berat dan berharap sangat wahyu sesudah ini segera datang. Dalam penantian, kerinduan menyeruak dan makin membara di hati beliau. Tapi berbilang bulan telah lewat, wahyu belum juga muncul. Dalam kerinduan yang makin menyesakkan dada, dari mulut tokoh-tokoh jahiliyah berhamburan tuduhan yang menyakitkan. Muhammad, Tuhanmu telah meninggalkan engkau dan membenci engkau. Memasuki penantian bulan ke-6, tiba-tiba Jibril muncul dan membawa wahyu 11 ayat dalam satu surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Seluruh ayat-ayat dalam surah Ad-Duha ini bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi pelerai duka, obat lara dan sekaligus energi gerak. Pertama, melalui ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah keras tuduhan bahwa Allah telah meninggalkan dan membenci beliau. Kedua, bahwa apapun bentuk kelemahan yang melatar belakangi kehidupan pribadi beliau sebagai yatim, miskin, dan bingung telah Allah tutupi dengan curahan keutamaan yang besar. 3. Sebagai pemimpin umat, beliau tidak boleh abai terhadap orang-orang lemah, karena kelemahan mereka hari ini adalah kemenangan di hari esok. Tak seberapa lama setelah kehadiran wahyu Ad-Duha, wahyu berikutnya menyusul. Surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Al-Insyirah ini meski hanya 8 ayat, tapi sangat kuat dalam menegaskan kemenangan juang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak ketika kemenangan yang dinanti itu sukses dalam gapaian, ada pesan penting yang harus beliau indahkan. Pertama, tak boleh lagi ada beban yang memberatkan jiwa dalam juang. 2, tak boleh lagi ada kesulitan yang tanpa solusi. 3, tak boleh lagi ada keterbengkalaian dalam setiap program. Dan 4, apapun program yang dirintis, gerak dan sukses hanya boleh dipacu oleh ridha ilahi semata. Aidin dan aidat, gelombang kesulitan yang menerpa umat Islam di berbagai negara termasuk Indonesia akhir-akhir ini adalah bagian dari liku perjalanan juang yang harus diterima dengan kesabaran tinggi, lapang dada, dan disikapi secara cerdas dan bijak. Umat Islam tak perlu kehilangan arah, apalagi terbawa arus tak menentu, karena khazanah keteladanan juang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbentang luas
menjadi pedoman yang tak pernah lekang dalam kehidupan umat Islam sampai kapanpun. Tugas penting para pemimpin umat saat ini adalah merawat umat yang kebingungan, berikan uluran tangan, arahkan langkah yang tepat, dan tebarkan senyum optimis. Mari kita tilawah ulang ayat-ayat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Bingung? Fahada, ada Al-Quran sebagai pedoman. Yatim, terlantar, dan kehilangan kepedulian orang, fa'awa, ada Allah yang selalu menjaga. Kekeringan dana, fa'aghna, ada keran rezeki dari Allah yang memuaskan. Kesulitan, inna ma'al usri yusra, selalu ada optimis dalam setiap kesulitan. Pengangguran, fansab, selalu bangkit setiap kali usai kerja. Aidin dan aidat, Tuhan telah meninggalkan engkau dan membencimu. Kalimat yang pernah menyakitkan Nabi SAW itu kini dalam keterbatasan daya menanggulangi wabah, kata itu kembali dihamburkan ke tengah-tengah umat ini. Tapi tenanglah, umat ini telah mendapatkan kekuatan Ad-Duha sejak lebih dari 14 abad silam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tak akan pernah meninggalkan engkau dan tak akan pernah membencimu. Energi Ad-Duha itu terbukti dengan gemilang mengantarkan juang Nabi SAW ke gerbang kemenangan. Aidin dan aidat, di hari Id Mubarak ini, mari kita patrikan ulang dan kita hunjamkan lebih dalam di kalbu semangat Ad-Duha, dan dengan segala kekhusyukan marilah kita buatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untayan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari dahsyatnya bala bencana, derasnya kesengsaraan, buruknya takdir, dan girangnya musuh melihat derita kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.